Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita tes dulu kiriman atas nama Ray X-Ray. Ini di Kabupaten Bogor. Adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan original lampu Osram LED ya ini. Tipenya 7955 bukan 7935 lagi, karena 7935 lagi sudah saya jamin nggak ada yang ori ya. Semuanya beralih ke 7955 CW. Nih kodenya ya. Harga pasarannya masih di atas 50 ribuan, bahkan ada yang 70 ribu. Kalau di official kayaknya 60 ribu. Dia ACDC, jadi ini bisa langsung dicolok di motor. Pastikan ya ACDC-nya warnanya putih dan ada ujungnya seperti ini. Tulisannya ya, maksudnya fontnya ini kayak gini. Dan detailnya bener-bener kelihatan ya ujungnya. Power up-nya 40%, jadi maksudnya kemungkinan lebih tinggi cahayanya, wattnya gitu ya. Kelvinnya, terangnya ya susah banget dari 7935 CW yang lama. 7935 CW sih udah nggak ada sih sekarang, yang dari officialnya ya maksudnya ya. Wattnya 7 watt untuk jauh, 7 watt untuk dekat. Voltasenya 13,5 volt. Jadi normalnya itu kan kalau motor ya itu 13,9. Kalau udah 14 ke atas itu dijamin kiproknya udah terlalu over ya, voltase tuh kayak jebol gitu ya. Kalau di atas itu pasti ini ikut jebol nih. Oke. Nah, ini bukan new gen lagi tapi high power LED driving HL. Saya juga sekarang kalau jual yang tipe lama new gen, nanti saya kasih yang ori, kecuali saya kasih keterangan mau yang non ori atau enggak gitu ya, karena saya masih ada banyak stoknya yang non ori ya. Ini, seperti ini belakangnya polos, ininya berwarna, dan detailnya seperti ini warnanya. Di sini tetap ada apa namanya nih, stiker ini ya, stiker hologram ya bahasanya. Stiker apa ini bilangnya, stiker UV. Barcode-nya 636. Oke, 2 menit cuma ngomongin gituan. Untuk PT lampu depannya CAF 950 udah dipasang di bagian belakang dan sudah dirakitkan dengan saklar on off. Ini saklar on off-nya. Enak loh saklar yang ini loh. Ini kayaknya harus repeat order lagi nih. Ini lebih murah dan enak di klik-kliknya ya. Saya pindah ke supplier lain dapat yang kurang bagus, bahkan jelek ya. Dari 20 yang saya beli itu ada 8 yang jelek, yang nggak berfungsi. Karena saklar seperti ini emang ini ya, gambling, kadang dapat bagus kadang dapat jelek. Oke, ini nomor antriannya untuk hari ini. Reflektornya pakai win, kita pindahkan dulu reflektornya bagian sini supaya tidak memenuhi kotak video box. Asik video box. Pada bagian sini ada logo winnya bulat seperti ini. Di sini udah saya segel. Ini bukan segel garansi ya, tapi segel identifikasi aja ya. Jadi kalau misalkan ininya lepas, yaitu saya udah nggak mau tahu ya, ini berarti bukan beli di saya atau gimana gitu ya, atau udah pernah dibongkar atau gimana. Yang pasti setelah saya cek, saya QC, saya tes nyala, itu saya kasih stiker ini ya. Lanjut ke bagian belakangnya seperti ini. Warnanya hitam, bukan warna silver, dan ini adalah saluran ventilasi udaranya bawaan dari win, pendek-pendek seperti ini ya. Kadang nggak ada ya, bukan nggak ada sebenarnya, terlepas gitu di kotaknya atau di dusnya. Kalau masih ada yang lama yang bentuknya melengkung, ganti saja dengan yang lama. Tapi kalau nggak ada, tetap aja pakai yang ini, jangan dilepas ya, apalagi sampai bolong ininya. Itu tidak ini ya, tidak rekomen alias riskan nanti kemasukan air, debu atau kotoran. Lanjut ke bagian lampu depan fittingnya, ke fittingnya dulu maksud saya. Ini udah dirakitkan dengan saklar on off, jadi sudah disambungkan tanpa tanpa potong-potong kabel lagi nanti saat proses pemasangan.
udah tinggal colok, dan ini di on off kan. Panjang kabelnya sekitar 70 sampai 80 cm. Saya nggak ukur karena saya bikinnya random juga ya. Jadi dari sini, ujung sini sampai ujung sini ini saya buat panjang supaya nanti untuk pemasangan posisinya bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan stang ya, handle, dekat handle biasanya masangnya, dekat handle saklar ya. Ya, jadi lebih baik kepanjangan, jadi bisa diputer nanti di dalamnya, atau jangan diikat, jangan diginiin nih, kalau menurut saya jangan diginiin ya, diputer aja ya. Jadi lebih baik kepanjangan daripada kependekan. Kalau kependekan kan kita harus sambung-sambung lagi ya. Oke, ini sambungannya pakai solder ya, jadi nggak dililit terus dilakban atau diisolasi, tapi dililit, disolder, kemudian diberikan solasi bakar itu ya, untuk pembungkus kabel itu yang dipanasin mengkerut. Saya pakainya kabel bintik, nggak tahu ini saya ukurannya OD-nya OD20 apa OD2,2, ini saya lupa, kayaknya sih OD20 deh. Nah, untuk sikringnya saya pakai sikring 10 ampere, dimensinya 6x30. Rumah sikringnya seperti ini, rumah sikring motor. Bilangnya ini sikring sedang ya, 630 10 ampere. Ada dua, yang satu sudah terpasang ya, ini untuk cadangannya. Terakhir ini saya rapihkan menggunakan spiral band atau perapih kabel. Perapih kabelnya saya pakai merek Strong, yang notabene dia kalau dipencet dia ini keras ya. Kalau merek lain dipencet dia lembek gitu ya. Ini bahkan diguntingnya juga keras ya, tapi tetap fleksibel karena kan dia bentuknya spiral ya. Oke, lanjut ke colokannya, ke soketnya. Soket 3 pinnya di sini ada tulisan disarankan arus DC. Jadi walaupun ini AC DC, lampunya bisa langsung dicolok di motor, tapi kami tetap sarankan dijadikan DC dulu sebelum proses pemasangan. Cara nge-DC-in ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorial YouTube-nya. Kalau belum DC gimana, bisa nggak bang nyala? Bisa, tetap bisa, cuma nanti hasil cahayanya itu dia agak berbeb gitu ya, jadi kayak agak kedip-kedip gitu. Nah, cara nge-DC-nya tadi udah saya info ya, ada di dalam kemasan, ikuti aja tutorialnya. Nah, terus lampunya. Nah, lampunya ini pastikan dapat yang ori seperti ini ya kalau beli lampu Osram ya, karena kalau yang nggak ori beda bentuknya. Baik itu dari PCB-nya ya, PCB-nya dia kayaknya ada bingkainya kalau yang non ori. Kalau yang ori dia nggak ada bingkainya, dan yang paling bisa dilihat adalah bagian dalamnya ini. Nah, yang non ori dia tembaga kumparannya kelihatan ya, kayak warna tembaga gitu, kayak coklat gitu kan. Kalau yang ori dia nggak kelihatan karena tembaganya dibungkus lagi, kumparannya dibungkus lagi pakai warna hitam-hitam gitu ya, kayak solasi bakar warna hitam gitulah. Untuk kapasitornya atau elko-nya ada di bagian bawah. Ini yang posisi negatif sebelah sini, posisi positif sebelah sini. Warnanya putih. Warna kapasitornya kuning, untuk cahayanya warna putih. Ya, ini menggunakan SMD 6 titik sebelah kiri, 6 titik sebelah kanan, jadi totalnya 12. Kalau lampu jauh nanti nyala semuanya 12-12-nya. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas aja, yang bawahnya nanti mati kalau lampu dekat. Ya. Nah, kemudian di sini pastikan ada tulisan Osramnya, mana ya tulisan Osramnya. Nah, ini sebelah sini tuh. Kalau yang non ori dia nggak ada tulisan Osramnya, dan tanduknya cuma 2 biasanya. Bahkan ada yang nggak pakai tanduk. Ini kan ada 3 ya, tanduk tengah, kiri, dan kanan. Seperti itu, dan ada matanya tetap. Yang ori juga yang non ori juga ada yang pakai mata, cuman tanduknya 2 ya. Oke, warnanya putih 6500 Kelvin. Kita langsung tes aja, nanti dari motor bentuknya seperti ini. Kita colokin, sekrek. Pastikan ketika beli saklar seperti ini, ketika diklik on dia lampunya langsung nyala, nggak harus ditekan dulu tengahnya. Karena kalau dapat yang kurang bagus seperti yang udah saya alami, ketika diklik on dia nggak nyala ya, harus ditekan-tekan dulu. Bahkan ketika diklik on ini nggak tetap ditekan dengan kencang, nggak nyala juga, yaitu anggap saklarnya saklar BS ya, saklar reject ya. Untuk jauh dekatnya tetap menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Ini kelihatan nggak di sini? Nah, ini tombol dekat nih, dia nyala yang atas aja, yang bawah mati.
Ini jauh, yang bawah atas mati, atas bawah mati, dekat jauh, dekat jauh. Kita tes perbedaan jauh dekatnya. Wah, udah 10 menit coy, belum selesai juga. Kita ganjel, kita matiin lampu studionya, ganjelannya bergeser lagi. Nah, matiin lampu studio boxnya, kita hadapkan ke jauh. Nah, ini lampu deket nih, lampu dekat dia agak pendek dan kayak ada gigiannya tuh tengahnya ya, di si kiri kanannya juga dia turun. Untuk lampu jauh seperti ini, dia agak naik, dekat jauh, jadi nggak terlalu signifikan sih, karena dia kan nggak gantian ya. Kalau yang signifikan tuh biasanya gantian, kalau lampu jauh nyala yang bawah, yang atas mati. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas, yang bawah mati, kayak punyanya si Ayoto M2B Pro. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi